Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview buku ke-8 saya tentang Prims Media Sosial. Bagaimana sekelompok orang dapat mengembangkan perbedaan yang sulit dipecahkan, bahkan ketika mereka sangat mirip. Sheriff berencana menyalakan api sebagai bagian dari studi yang tidak hanya direncanakan di kota berhutan yang sepi ini. Di bagian utara New York, dengan hibah sederhana dari Rockefeller Foundation, Sheriff telah membuat perkemahan musim panas fiktif dan mengundang 40 anak laki-laki berusia 11 tahun untuk hadir. Anak laki-laki telah dipilih agar mirip satu sama lain sebisa mungkin. Mereka semua putih dan Protestan, dan mereka seumuran dengan tidak ada ciri-ciri psikologis yaitu abnormal. Tak satupun dari anak laki-laki itu tahu satu sama lain sebelum percobaan. Rencana Sheriff adalah untuk mengizinkan anak laki-laki untuk bersosialisasi dan berteman satu sama lain, tetapi kemudian Domley menugaskan mereka ke tim yang akan bersaing dalam kontes. Setelah anak laki-laki secara sewenang-wenang ditugaskan untuk menjadi pitons atau partner, prediksi Sheriff keberadaan belaka identitas kolektif akan membuat mereka mengembangkan terhadap satu sama lain. Prims media sosial, ikatan masing-masing kelompok diberitahu tentang keberadaan yang lain dan menginformasikan bahwa kedua kelompok akan bersaing satu sama lain pada hari berikutnya. Meskipun anak laki-laki tidak punya alasan untuk tidak menyukai satu sama lain, a priori lainnya, dan sekali lagi dipilih sebagai normal mungkin, mereka dengan cepat mulai saling mengejek tanpa provokasi. Semua yang diperlakukan bagi kelompok orang untuk mengembangkan antagonisme terhadap satu sama lain adalah identitas kolektif satu-satunya. Perbedaan antara eksperimennya yang gagal dan yang ini adalah identitas Giles dan Rattler punya waktu untuk tumbuh ketika keduanya kelompok terisolasi satu sama lain. Dekade berikut pencarian menunjukkan bahwa orang-orang yang ditugaskan keanggotaan di kelompok sosial akan secara konsisten lebih memilih anggota kelompok mereka sendiri dan menghukum mereka yang berada di luar batasnya. Fenomena adalah tidak unik untuk anak-anak, baik kecenderungan manusia untuk memilih anggota kelompok kita sendiri dan telah diamati di setiap budaya. Publik yang tidak terlalu rasional di dunia, para ahli juga telah menunjukkan bahwa favoritisme dalam kelompok dapat dibuat bahkan ketika orang ditugaskan keanggotaan dalam kelompok yang memiliki arti yang bahkan lebih sedikit daripada Giles dan Rattlers. Di banyak studi yang berbeda, ilmuwan sosial telah menemukan bahwa anggota kelompok yang tidak berarti seperti itu akan dihukum anggota kelompok luar, bahkan jika itu merugikan mereka sendiri. Pihak yang tidak terlalu rasional, salah satu gagasan paling kuno dalam pemikiran barat adalah bahwa rasio musyawarah akhir akan menghasilkan ikatan masyarakat yang lebih baik. Gagasan bahwa ikatan masyarakat berfungsi lebih lancar ketika orang membentuk opini mereka. Ion berdasarkan berbagai bukti telah menjadi bagian dari landasan demokrasi, media sosial, dan pencarian status. Mari kita berhenti sejenak untuk melakukan latihan. Jika Anda memberi saya akses ke semua akun media sosial, jika Anda mengizinkan saya menganalisis setiap posting gambar atau video, apakah saya bisa memahami siapa Anda? Luangkan waktu sejenak dan lihat selusin pesan terakhir Anda di posting ke Facebook, Twitter, Instagram, dan platform apapun yang Anda miliki. Paling sering digunakan, bagaimana Anda memutuskan apa yang harus disertakan. Arsip digital hidup Anda terus berkembang ini. Lebih baik banyak impor tampil apa yang tidak Anda posting di media sosial. Jika Anda seperti kebanyakan orang, jawabnya adalah banyak. Dan jika Anda pernah menggunakan ini aplikasi kencan internet, Anda mungkin pernah mengalami akibat Guinness tersebut harus memiliki tangan pertama. Inti dari pemikiran ini, olahraga bukan untuk mencoba meyakinkan Anda
bahwa kencan buta itu dipertaruhkan sebelum media sosial, atau mereka tidak, tetapi untuk menyoroti satu naluri manusia yang paling besar. Ketika kita manusia adalah makhluk yang tidak bisa, karena kita sangat peduli dengan apa ya orang lain pikirkan dari kita. Sadar atau tidak sadar, kita mengeluarkan pengeluaran yang tidak masuk akal. Jumlah energi dari sudut pandang anjing setidaknya menyajikan versi yang berbeda dari diri kita sendiri dalam peraturan sosial yang bervariasi untuk digambarkan mana yang bekerja. Obsesi kami dengan status sosial sudah lama ada sebelum media sosial. Tentu saja ada beberapa orang yang lebih peduli untuk mendapatkan status di media sosial daripada yang dilakukan orang lain. Tetapi poin kunci yang saya inginkan, kekuatan prima banyak orang percaya bahwa platform media sosial membuat ketagihan, karena mereka memberi kita aliran rangsangan visual yang tak ada habisnya. Uli dirancang dengan cermat oleh pakar pemasaran di lembah Silicon untuk membuat kita tidak mungkin meletakkan smartphone dan tablet. Mari setelah dengan seksama meninjau kembali literatur dan mempelajari ribuan orang saat mereka menggunakan media sosial lebih dari 1 tahun. Saya pikir rentang perhatian kita yang diperpendek dengan cepat adalah hanya sebagian dari cerita. Sumber yang lebih dalam dari kecenderungan kita pada hal media sosial, saya telah menyimpulkan adalah bahwa itu membuatnya lebih mudah untuk kita melakukan apa yang terlalu manusiawi, melakukan identitas yang berbeda, mengamati, melayani bagaimana orang lain bereaksi, dan memperbaharui presentasi diri kita untuk membuat kita merasa seperti milik kita. Tragedi besar media sosial yang memiliki implikasi kritis untuk polarisasi politik adalah bahwa hal itu membuat kecenderungan kita untuk salah membaca lingkungan sosial kita. Bahkan lebih buruk, kami menggunakan media sosial platform seolah-olah mereka adalah cermin raksasa yang dapat membantu kita memahami berdiri di tempat kita dalam masyarakat. Tapi mereka lebih seperti prisma itu, membengkokkan dan membiaskan lingkungan sosial kita mendistori indera kita dari diri kita sendiri dan satu sama lain. Prisma media sosial mengerahkan pengaruh yang paling mendalam ketika orang tidak menyadari bahwa itu. Dalam bab berikut, saya menyelidiki kembali wawancara kami dengan pengguna media sosial untuk menjelaskan bagaimana prisma media sosial bekerja. Saya mulai dengan mengambil konsep prisma media sosial ke ekstremologisnya, menunjukkan bagaimana pencarian status media menciptakan lingkaran setan ekstremisme politik. Demikian pembahasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.